Saat kumparan diputar di medan magnet, dua sisi vertikal kawat ini akan bergerak dan memotong garis-garis medan magnet yang ada di antara kutub utara dan kutub selatan. Akibatnya apa? Akibatnya gaya magnet bekerja pada muatan listrik di dalam kawat. Ini mendorong arus agar dia mengalir di sini, sehingga muncul aliran arus listrik. Dengan aturan kaidah tangan kanan yang pertama, kita bisa tentukan arah arusnya kemana. Itu kan arah yang ke sini arahnya ke bawah, yang sini nanti arahnya ke atas. Kita setelah itu kita lihat bahwa listrik ini membentuk sebuah loop gitu, membentuk sebuah loop. Besar tegangan EMF atau GGL itu yang dihasilkan pada generator ini bergantung pada kecepatan gerak dari kumparannya dan sudut antara arah gerak dan medan magnet. Kan kita sudah melihat di slide-slide sebelumnya bahwa dipengaruhi juga oleh kemiringan dari permukaan terhadap arah garis-garis medan magnetnya, maka muncullah sin di sini. Secara matematis, jika kawat L dan sudut antara kecepatan dan medan adalah theta, maka kecepatan efektifnya menjadi V sin theta, dan GGL-nya mengikuti rumus dasar dari GGL listrik, sehingga nanti kita peroleh persamaan E sama dengan BLV sin theta. Nanti V-nya ini kita ubah menjadi persamaan angular menggunakan V sama dengan R omega sama dengan, nanti kita substitusikan R-nya itu merupakan W per 2 dikalikan dengan omega. GGL yang dihasilkan pada sisi kanan kumparan besarnya sama dengan sisi kiri ya di sini ya. Karena keduanya mendorong arus ke arah yang sama dan pada akhirnya arus itu mengelilingi loop di situ. Maka total dari GGL-nya bisa kita peroleh dari persamaan sebelumnya adalah nanti kita peroleh E sama dengan 2BLV sin theta. Nah, karena kumparan di sini belum tentu ya, di dalam kasus ini mungkin cuma ada satu lilitan, tapi bisa jadi nanti dia punya n lilitan, jumlah lilitannya sejumlah n gitu, nggak cuma satu, maka kita bisa peroleh E total sama dengan n kali 2B LV sin theta. Untuk mempermudah hal tersebut, kita bisa menyatakan kecepatan V dan sudut theta dalam bentuk kecepatan sudut, yaitu omega. Tadi kan kita ubah ya, yaitu menjadi kecepatan putar kumparan. Kemudian karena sudut berbanding lurus dengan waktu, maka kita ubah theta-nya menjadi omega T. Sehingga persamaan ini bisa juga menjadi N 2BLV sin omega T. Kemudian setiap sisi vertikal kumparan tadi kan bergerak melingkar dengan jari-jari R ya. Dia ini kan nanti berotasi ini, berotasi dengan jari-jari R. Maka kita bisa ganti tadi menjadi W per 2 R-nya. Kenapa bisa menjadi W per 2? Karena W tadi di persamaan sebelumnya kita punya R sama dengan W per 2. Karena W itu adalah lebar kumparannya. Ini lebar kumparannya ini menjadi W. Sehingga kecepatan tangensialnya kita peroleh menjadi V sama dengan R dikali omega. W per 2-nya kita substitusi, kita peroleh W per 2 kali omega.
Kemudian kalau kita masukkan V dan Theta ke rumus GGL tadi dan kita tahu bahwa L ketika ini kita substitusikan ya, misalkan kita substitusikan ke sini deh. Ini kita substitusikan ke sini dulu. Maka persamaan E-nya jadi apa? Maka kita punya persamaan E sama dengan N kali 2BL W per 2 omega sin omega T. Maka kita harus tahu bahwa ini kan L ketemu W, ini kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, maka ini bisa kita ganti. L dan W ini kita ganti dengan A atau luas. Kemudian berarti persamaannya bisa kita ubah lagi menjadi apa? Kita bisa sederhanakan menjadi N A itu. NAB sin omega T. Ini hilang gitu, ini hilang dulu deh. Hilang dulu. Kemudian LW itu kita ganti dengan A, maka persamaan ini barulah berubah menjadi E sama dengan NAB sin omega T. Oh, ini kurang omega, sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Gitu. Sedangkan apa namanya? NAB omega sendiri itu bisa kita substitusi dengan E0 sin E0 ya, kita ganti dengan E0. Dengan catatan di sini omega di sini omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per detik ya. Yang ini nanti berkaitan dengan frekuensi F dalam Hertz. Jadi rumusnya ini bisa kita dapatkan omega ini adalah 2πf atau 2pi per T itu boleh. Kemudian meskipun rumus E tadi atau rumus E sama dengan NAB omega sin omega T itu awalnya dihitung untuk kumparan berbentuk bersih panjang, pada akhirnya rumus ini juga berlaku untuk bentuk lain yang rata, misalnya bulat. Kemudian selama luasnya adalah A, jadi itu masih bisa diganti dengan nilai A. Kemudian rumus ini menunjukkan bahwa tegangan atau GGL tadi berubah secara sinusoidal. Ini nanti direpresentasikan oleh grafik yang ada di gambar ini. Kemudian dia sinusoidal terhadap apa? Dia sinusoidal terhadap waktu. Gitu. Makanya di sini ada grafik GGL berbanding waktu, gitu. Atau waktu berbanding dengan GGL. Tegangan maksimum atau puncak E0 itu terjadi pada saat sin omega T sama dengan 1, atau berarti sin ketika kita memiliki sin 90 derajat. Sehingga ketika maksimum, ini bisa kita ganti E0 sama dengan NAB omega itu. Nanti kalau misalkan kondisinya apa namanya ketika maksimum ya, ketika maksimum ini kita ganti dulu. Ketika kondisi maksimum maka apa namanya sin omega T-nya akan bernilai 1. Sin omega T-nya bernilai 1 sehingga persamaan E0 itu bisa kita tuliskan menggunakan NAB omega. Jadi di grafik ini juga menunjukkan bahwa arah tegangan terus berubah atau bolak-balik. Ini kan bolak-balik ya, kadang atas, kadang ke bawah seiring dengan putaran kumparan. Ini nanti sama persis ya dengan konsep tegangan atau arus AC atau arus bolak-balik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian jika generator ini terhubung dengan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus bolak-balik AC yang arahnya juga berubah sesuai frekuensi F dari tegangan itu. Jadi generator listrik ini disebut juga generator AC karena dia menghasilkan arus bolak-balik berdasarkan grafik sinusoidal yang kita lihat pada gambar di sini. Selanjutnya di dalam
mutual induktansi atau induktansi ganda. Di sini ada beberapa catatan yang bisa kita baca di PPT, misalkan induktansi bersama pada dua solenoida atau lebih dihitung dengan memperhatikan efek satu solenoida terhadap solenoida lainnya. Jadi di sini selain dengan menggerakkan magnet dekat kumparan atau sebaliknya, maka GGL juga bisa diinduksi dengan cara lain, yaitu dengan menempatkan dua buah kumparan berdekatan. Nah, ini yang sebelah kiri ini disebut sebagai kumparan primer, atau mungkin di sini nanti dan beberapa gambar setelah ini dia menuliskannya primary coil, lalu yang satunya lagi ada secondary coil atau kumparan sekunder. Nah, kumparan primer ini nanti dihubungkan dengan generator AC. Makanya di sini muncul arus yang disebabkan oleh generator AC. Ada arus yang mengalir di dalam kumparan. Kemudian untuk kumparan sekunder, dia tidak dihubungkan ke sumber listrik, tetapi dihubungkannya dengan voltmeter. Jadi nanti kita untuk mengecek apakah dengan mendekatkan primary coil yang telah dihubungkan dengan AC generator ini dan didekatkan ke secondary coil, apakah terjadi persimpangan atau penyimpangan nilai pada voltmeternya. Jadi kumparan sekunder tadi nanti digunakan untuk mendeteksi aja itu. Digunakan untuk mendeteksi GGL. Jadi karena kumparan sekunder tadi berada di dekat kumparan primer, maka medan magnet ini tadi juga menembus ke kumparan sekunder dan menciptakan flux magnet di dalamnya. Nah, ini karena medan magnet dari kumparan primer terus berubah, maka flux di kumparan sekunder juga berubah. Dan inilah yang nanti disebut dengan uh, apa namanya? Yang disebut dengan induksi ganda atau mutual induction. Karena muncul GGL dari kumparan sekunder. Menurut hukum Faraday, besar GGL yang dihasilkan pada kumparan sekunder ini tergantung pada berapa cepat arus di kumparan primer berubah. Hubungan ini bisa ditulis dalam bentuk rumus dengan sebuah konstanta yang disebut dengan mutual induktansi itu atau induksi bersama yang di sini. Coba kita highlight. Ini mutual induktansi atau induktansi bersama. Mutual induktansi menyatakan seberapa kuat pengaruh kumparan primer terhadap kumparan sekunder. Dan nanti untuk mutual induktansi atau induktansi ini satuannya adalah Henry, disimbolkan dengan H. Sedangkan nilai M ini nanti tergantung pada apa aja. Dia bergantung terhadap bentuk, kemudian ukuran kumparannya, jarak antar kumparan, dan bahan inti, misalnya besi yang digunakan. Untuk nilai M ini sebenarnya tidak besar, biasanya yang digunakan hanya dalam besaran milihenry atau mH, atau bahkan dalam besaran mikrohenry nanti. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang induksi apa dari GGL yang disebabkan oleh medan magnet dari luar, misalnya oleh magnet permanen atau kumparan lainnya, tapi ternyata medan magnet itu tidak harus dari luar. Atau arus listrik dari dalam sebuah kumparan juga bisa menghasilkan medan magnet. Dan perubahan medan ini yang bisa menginduksi GGL di dalamnya. Bayangkan ada sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sebuah generator seperti ini. Kemudian saat arus AC mengalir, ia menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Tadi juga di induktansi bersama sudah kita bahas. Medan ini menyebabkan flux magnetik dalam kumparan juga berubah. Kemudian, nah ini yang merupakan atau menjadi perubahan flux yang menimbulkan GGL di dalam kumparan itu sendiri. Sesuai dengan hukum Faraday, maka kumparan itu sendiri menjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai induksi diri atau self induction yang di sini akan kita bahas.
Dalam kasus ini, GGL yang timbul berasal dari arus dan medan magnet yang dibuat oleh kumparan itu sendiri, bukan dari luar. Untuk mempermudah analisis, maka hukum Faraday biasanya dituliskan ulang dalam bentuk hubungan antara GGL dan perubahan arus, bukan perubahan flux. Jika kita punya kumparan dengan N lilitan dan flux magnetik per lilitan adalah P, nanti kita coba tuliskan gitu. Misalkan kita punya kumparan dengan N lilitan, kemudian ada juga flux magnetik per lilitannya disimbolkan dengan P, maka total flux magnetnya adalah NP yang sebanding dengan arus I, maka nanti NP dia akan sebanding dengan arus. Hubungan ini bisa diubah menjadi persamaan dengan menambahkan sebuah konstanta L. Di sini sudah dituliskan juga konstanta L-nya atau induktansi diri yang disebut sebagai self induction atau self induktansi. Maka besarnya ini nanti kita peroleh dari NP sama dengan L kali I. Dengan kata lain, GGL yang muncul sebanding dengan seberapa cepat arusnya berubah, atau nanti bisa ditulis ke persamaan yang ini, P sama dengan min L kali delta L per delta T. Satuan L ini juga menggunakan satuan Henry, sama seperti pada mutual inductance tadi. Nilai L tergantung pada apa saja di situ, maka nilai L bergantung pada ukuran dan bentuk kumparan ini, kemudian jumlah lilitan di sini ada berapa, dan apakah inti besi di dalamnya bisa membuat medan magnet yang lebih kuat atau enggak itu. Jadi inti besi ini membuat medan magnetnya lebih kuat dan L-nya menjadi lebih besar. Kumparan dengan induktansi ini disebut sebagai induktor dan sangat umum digunakan di sirkuit elektronik, misalnya seperti radio, power supply, atau rangkaian filter. Masuk ke dalam energi yang tersimpan dalam induktor, seperti kapasitor, maka induktor juga bisa menyimpan energi, tapi bukan dalam bentuk muatan listrik seperti kapasitor, melainkan dalam bentuk medan magnetik. Bagaimana energi ini bisa disimpan? Maka ketika sebuah induktor dihubungkan ke generator, misalnya sumber tegangan AC, tadi sudah dilihat di gambar sebelumnya, arus dalam induktor tidak langsung naik ke nilai akhirnya, tapi bertahap dari 0 ke nilai tertentu. Jadi ada step-stepnya, nggak langsung lompat dari nilai awal ke nilai akhir. Saat arus ini meningkat sesuai dengan hukum Faraday dan hukum Lenz, akan muncul GGL yang arahnya menentang kenaikan arus itu sendiri. Dengan kata lain, induktor ini melawan perubahan arus. Jadi, agar arus bisa terus naik, generator harus melakukan kerja dengan mendorong arus melawan GGL yang muncul. Nah, energi yang dikeluarkan oleh generator ini disimpan oleh induktor sebagai energi magnetik. Setelah dilakukan perhitungan itu kita bisa mendapatkan persamaan energi yang tersimpan dalam induktor. Kita dapatkan persamaan energi sama dengan setengah L kali I kuadrat, dengan L itu adalah induktansi, satuannya Henry, kemudian I-nya itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Energi ini nanti bisa dianggap tersimpan dalam medan magnetik di dalam induktor, terutama kalau induktor tersebut berupa solenoida panjang atau kumparan panjang dan rapat. Untuk solenoida ada rumus khusus, yaitu untuk solenoid ya, saya coba tuliskan. Untuk solenoid itu samanya ini L sama dengan mu0 N kuadrat A dikalikan dengan L ini iya L kecil panjang solenoida ini, L kecil ini panjang solenoida, kemudian
Ada apa lagi? Kalau kita masukkan rumus ini ke persamaan energi, maka kita peroleh energi sama dengan setengah mu 0 kali n kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan I dikalikan dengan saya kebalik, ini itu dikalikan dengan L kalikan dengan I kuadrat. Dan karena medan magnet di dalam solenoida adalah B sama dengan mu 0 N dikalikan I, maka energi juga ini benar, B sama dengan mu 0 N kali I. Maka energi juga bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, E sama dengan setengah mu 0, ini salah saya nulis persamaannya, mu 0 nya ke bawah ini harusnya. Ini kita jadi E sama dengan 1/2 mu 0 B kuadrat A I. Karena kita koreksi dulu, ini B kuadrat dikali A dikalikan dengan L. Kemudian karena kita tahu bahwa alas dikalikan dengan A ini kan luas permukaan dikalikan dengan L, atau mungkin luas alas dikali tinggi ya, itu ini bisa kita ganti dengan volume. Kita ganti dengan volume dari solenoida, maka energi persatuan volume disebut sebagai rapat energi. Ini menjadi rapat energi nanti. Energi density-nya bisa diperoleh dengan persamaan yang ada di bawah sini. Masuk ke transformator atau trafo, itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC atau arus bolak-balik. Contoh sederhana, ketika kita mengisi daya HP, maka adaptor kita menurunkan tegangan dari 120 volt, yaitu tegangan dari listrik rumah tangga, menjadi sekitar 5-9 volt. Sebaliknya, di dalam TV atau microwave, trafo bisa digunakan untuk menaikkan tegangan dari menjadi 4 volt, agar bisa menggerakkan komponen tertentu seperti tabung sinar katoda. Bagian-bagian dari transformator bisa kita lihat di gambar. Ini ada inti besi, kemudian ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Kumparan primer ini adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Kemudian kumparan sekunder ini untuk mengeluarkan tegangan yang sudah diubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah menuju targetnya, itu rangkaian yang menjadi target. Prinsip kerjanya di sini, arus AC di kumparan primer menciptakan medan magnet yang berubah-ubah di inti besi. Medan magnet ini yang menyebabkan flux magnetik yang juga berubah-ubah. Nah, perubahan flux magnetik ini nanti menimbulkan gaya gerak listrik di kumparan sekunder. Di sini, ini menurut hukum Faraday ya. Jika jumlah lilitan di kumparan sekunder itu lebih banyak, maka tegangan akan naik atau menjadi transformer atau transformator step up. Sedangkan kalau di sekunder lebih sedikit, maka dia akan menjadi transformator turun atau menurunkan tegangan atau step down. Persamaan yang di sebelah kiri ini diperoleh dari persamaan mutual induction tadi, sedangkan di sini koil primernya atau kumparan primer EP ini di persamaan yang kanan, itu untuk persamaan dari GGL induksi di kumparan primer, dan ini untuk yang kumparan sekunder. Maka kita bandingkan GGL induksi atau GGL di
kumparan sekunder per kumparan primer. Nanti kita peroleh ES per EP sama dengan NS per NP. Ini persamaan selanjutnya kita bisa lihat bersama-sama bahwa persamaan transformer VS per VP sama dengan NS per NP. Di dalam konservasi energi atau daya, maka walaupun trafo bisa mengubah tegangan, energi tetap dijaga. Jika energi tidak ada energi yang hilang, maka ini kita bisa menggunakan persamaan IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Gitu. Materi kita mungkin cukup sampai situ dulu aja. Kita nanti akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa nanti silahkan resumenya bisa dikumpulkan di GCR. Terima kasih, selamat siang semuanya.